Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan membaca buku Memahami Film karya Himawan Pratistha edisi 2. Nah, saya membaca bab Miss Ong Sin. Bagian kelima, bayangan. Bayangan pada objek. Bayangan pada objek tercipta ketika cahaya gagal menerangi seluruh permukaan objeknya, seperti tubuh manusia, wajah, serta objek lainnya. Efek siluet merupakan bayangan pada objeknya dan seringkali digunakan dalam banyak film untuk beragam motif, baik tujuan estetik maupun motif cerita. Pada film horor masa kini, teknik ini seringkali digunakan untuk menampilkan sosok roh jahat melalui siluet. Dalam Lights Out, teknik ini digunakan secara efektif sebagai motif cerita. Sosok arwah jahat muncul ketika lampu dimatikan dan menghilang ketika lampu dinyalakan. Seperti pada gambar 5.9 dan 5.10. Gambarnya ini guys. Pada film horor, lazimnya wajah monster atau manusia yang kerasukan tampak lebih menakutkan dan dramatik melalui bayangan pada wajah serta pengaturan arah cahaya dari sisi bawah. Seperti dalam Poltergeist, pohon di samping rumah yang terlihat biasa pada siang hari bisa terlihat sebagai sosok yang menakutkan pada malam harinya. Bayangan dari objek. Bayangan dari objek adalah bayangan yang tercipta dari sisi sebuah objek yang tidak terkena cahaya dan tercetak di sebuah bidang objek yang lain. Bayangan dari objek sering menggunakan bidang dengan permukaan luas, seperti dinding atau lantai. Dalam banyak film horor atau thriller, unsur bayangan sering dipakai untuk menggambarkan sosok monster atau antagonis dengan beragam fungsi. Adegan pembunuhan pada film horor klasik dan film noir seringkali menggunakan bayangan objeknya pada dinding. Penonton tidak melihat secara langsung aksi pembunuhan, namun hanya bayangannya, sehingga efek misteri dan mencekam lebih kita rasakan. Efek bayangan kaki dari balik atau dari bawah pintu. Rasanya sudah ratusan kali muncul dan masih saja digunakan hingga kini. Bayangan objek pada dinding tidak jarang pula digunakan untuk memunculkan tokoh secara dramatik, seperti sosok Indiana Jones dalam Raiders of the Lost Ark. Pada era modern kini, bayangan dari objek juga bisa dimanipulasi melalui rekayasa digital. Dalam film fantasi Oz the Great and Powerful, ketika Putri Theodora berubah menjadi sosok penyihir jahat, proses transformasinya secara gradual tampak melalui dinding, seperti pada gambar 5.12. Bagian kelima, pemain serta pergerakannya. Terakhir dan tak kalah pentingnya, seorang sineas juga harus mengontrol akting pemain dan pergerakannya. Seperti telah kita ketahui, pelaku cerita memotivasi naratif dan selalu bergerak dalam melakukan sebuah aksi. Pergerakan pelaku cerita selalu dibatasi oleh framing atau pembikaian pada aspek sinematografi dan tak lepas pula dari pengolahan transisi gambar pada aspek editing. Baik aspek Miss Ong Sin, sinematografi, serta editing memegang peran penting dalam menjalin kontinuitas sebuah adegan. Hal yang perlu kita catat pula, pelaku cerita dapat memiliki wujud fisik yang beragam dan tidak selalu berwujud manusia. Pemain juga dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sesuai tuntutan dan fungsi cerita dalam sebuah film. Terakhir, salah satu penentu utama keberhasilan sebuah film adalah performa seorang pemain atau acting. Bagian 5, yang keempat, framing dan pergerakan pemain. Pergerakan dan posisi pemain atau blocking dalam sebuah pengadeganan film selalu dibatasi oleh unsur framing. Pembatasan frame ini tidak lantas membatasi gerak pemain karena melalui sudut pengambilan dan pergerakan kamera, serta teknik editing, pemain dapat bergerak bebas kemanapun, sesuai dengan tuntutan cerita. Contoh paling mudah adalah pada adegan aksi kejar-mengejar mobil dalam film aksi. Setting tidak dibatasi oleh lokasi yang sama, namun selalu berpindah lokasi dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Teknik pergerakan kamera dan editing
pasti lebih dominan digunakan untuk menyajikan adegan tersebut. Sementara dalam film musikal, sekalipun setting atau lokasi adegan terbatas, namun sudut dan pergerakan kamera serta teknik editing mengambil peran penting untuk menyajikan sebuah adegan musikal yang dinamis. Pergerakan dan posisi pemain merupakan hal yang mutlak dan harus direncanakan dengan matang dalam sebuah produksi film. Posisi dan pergerakan pemain jelas memegang peran kunci, khususnya untuk adegan film yang menggunakan teknik long take. Blocking harus memiliki konsep matang dan direncanakan dengan cermat, karena satu kesalahan kecil pun bisa berakibat gagal dan harus diulangi sejak awal. Satu contoh sempurna adalah adegan pembuka film The Player. Adegan berdurasi sekitar 8 menit ini mengikuti pergerakan belasan pemain dan puluhan figuran secara bergantian. Kemunculan karakter dalam tiap momen adegan serta penggunaan dialognya harus diperhitungkan dengan cermat dan matang. Ini semua pasti membutuhkan proses persiapan dan latihan yang sangat lama. Hal serupa pasti terjadi dalam film yang dominan menggunakan teknik long take, seperti Children of Men, Birdman, dan Nine Lives. Sungguh tidak bisa kita bayangkan bagaimana sang sineas mengatur pergerakan dan posisi ribuan pemain dalam Russian Art. Sebuah film drama sejarah berdurasi 1 jam 39 menit yang disajikan hanya melalui satu shot. Pembatasan frame dan blocking justru mampu dieksplorasi lebih jauh oleh para sineas klasik. Kombinasi teknik sinematografi dari sudut kamera dan teknik deep focus dan blocking mampu dimanfaatkan maksimal, sehingga menghasilkan satu kesatuan komposisi visual yang utuh. Orson Welles adalah salah satu sineas jenius yang menyukai kombinasi permainan antara framing dan blocking yang dilakukan secara brilian. Dalam film-filmnya, Welles selalu merancang setiap shot dalam adegannya dengan teliti dan mendetail, sesuai dengan motif dan tuntutan naratifnya. Pada satu shot dalam Citizen Kane, Welles memanfaatkan framing secara penuh melalui posisi dan pergerakan pemain pada latar depan dan belakang. Ketika tiga tokoh pada latar depan membincangkan dan tengah memutuskan masa depan sang bocah secara brilian, Welles memposisikan sang bocah yang tengah bermain di luar rumah pada latar belakang. Dalam satu shot ikonik dalam 12 Angry Men, memperlihatkan pergerakan dan posisi pemain dalam tiap jengkal frame-nya secara penuh. Shot ini sekaligus menggambarkan bagaimana rasa frustasi 12 orang juri yang tengah berdiskusi sengit tentang kasus pembunuhan yang harus mereka putuskan. Bagian 5 yang ke-4. Jenis-jenis karakter. Karakter atau pelaku cerita biasanya memiliki wujud nyata atau fisik. Secara umum, karakter dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni karakter manusia dan non-manusia. Jenis karakter juga dapat tidak memiliki wujud fisik atau non-fisik seperti bentuk animasi. Karakter manusia. Film cerita umumnya selalu menggunakan karakter manusia sebagai pelaku cerita utama. Manusia sebagai pelaku cerita utama biasanya selalu hadir dalam setiap peristiwa atau adegan. Dalam beberapa kasus, pelaku cerita tidak perlu hadir secara fisik, seperti dalam adegan percakapan telepon atau video monitor. Sineas juga kadang bermain-main dengan batasan fisik dan non-fisik yang seringkali dijumpai dalam ranah genre horor, fiksi ilmiah, serta fantasi. Dalam film horor Supernatural Insidious, sang ayah harus masuk ke dunia arwah untuk mencari putranya. Walau sebenarnya hanya jiwanya saja yang masuk ke alam roh tersebut, namun penggambaran visual sang ayah tetap disajikan secara fisik. Hal yang sama tampak pula dalam film fiksi ilmiah seperti seri The Matrix dan Inception. Karakter non-manusia. Sementara karakter non-manusia digunakan amat terbatas dan seringkali tampak dalam film drama keluarga, fiksi ilmiah, fantasi, dan horor.
Karakter non-manusia dapat berwujud bintang, makhluk angkasa luar atau alien, monster, benda mekanik, bahkan benda mati. Karakter binatang seperti anjing, kucing, kuda, bahkan hingga ikan paus, lumba-lumba, ikan hiu seringkali menjadi pelaku utama dalam cerita film. Film bertokoh cerita karakter binatang jumlahnya pun sudah ratusan. Dalam film bergenre fantasi, fiksi ilmiah, dan horor dengan karakter monster, robot, atau alien sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dalam seri film superhero, X-Men, semua tokoh supernya adalah ras mutan yang dalam kisahnya seringkali selalu berseberangan dengan ras manusia. Bahkan, tokoh cerita bisa berupa benda mekanik atau benda mati, seperti mobil, truk, atau bahkan berupa boneka yang bergerak layaknya manusia, seperti dalam Ted dan Child Play. Karakter non-fisik. Karakter cerita juga dapat tidak memiliki wujud fisik yang nyata. Biasanya, karakternya berupa makhluk supernatural seperti arwah, hantu, atau bisa pula sebuah pencapaian teknologi modern. Dalam film horor populer seperti seri The Conjuring dan Paranormal Activity, tidak jarang kita melihat pintu, jendela, dan benda perabotan rumah yang bergerak sendiri. Biasanya, sosok roh halus atau arwah jahat tidak terlihat oleh mata orang awam, kecuali yang memiliki kemampuan supernatural. Dalam genre superhero dan fiksi ilmiah, kasus yang sama juga sering muncul, seperti karakter Jarvis dalam Iron Man atau Samantha dalam Her. Tidak pernah terlihat wujudnya, dan sosok mereka hanya muncul melalui suara. Dalam seri fantasi The Lord of the Rings, tokoh antagonis utama Sauron nyaris sosoknya tidak pernah muncul secara fisik dalam sepanjang 3 seri filmnya. Namun, namanya selalu disebut dalam banyak momen. Karakter animasi. Tokoh atau karakter juga dapat berwujud animasi, baik wujud 2 dimensi maupun 3 dimensi. Walau kebanyakan jenis ini masuk dalam kategori film animasi, dengan menggunakan teknik animasi, sineas mampu menampilkan karakter apapun baik manusia, binatang, monster, makhluk asing, benda mekanik, bahkan hingga benda mati. Beberapa film bahkan menggambarkan karakter manusia dan animasi yang hidup saling berdampingan, seperti Who Framed Roger Rabbit, Space Jam, serta Last Action Hero. Dalam Space Jam, pebasket Michael Jordan dan ikon animasi Bugs Bunny adalah 2 tokoh utama filmnya. Sementara karakter non-manusia yang diciptakan melalui rekayasa digital atau CGI untuk film live action seperti Godzilla, Jurassic Park, serta Guardians of the Galaxy. Walau secara teknis adalah bentuk animasi, namun secara konteks cerita tetap masuk dalam kategori non-manusia. 5 bagian 4.3 Casting. Secara umum, dari sisi casting atau pemilihan pemain dalam sebuah film dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yakni figuran, aktor amatir, aktor profesional, bintang, superstar, cameo, dan acting pemain. Yang pertama adalah figuran. Figuran, karakter figuran atau ekstras dalam sebuah film adalah semua karakter di luar para pelaku cerita utama. Jika misalnya 2 tokoh utama terlibat dalam sebuah adegan perampokan di sebuah bank, maka pasti akan terdapat belasan pemain figuran untuk adegan tersebut, seperti nasabah, petugas keamanan, teller, pegawai bank, dan lainnya. Pemain figuran biasanya hanya muncul sekilas dan seringkali bermain tanpa mengucapkan dialog. Pemain figuran dalam jumlah sangat besar sering tampak dalam film bersifat kolosal. Jumlah pemain figuran bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Seperti dalam film epik sejarah yakni Ben-Hur, Gladiator, serta Pompeii. Dalam perkembangannya, karakter figuran kini telah banyak digantikan oleh teknologi CGI, seperti yang terlihat dalam trilogi The Lord of the Rings. Aktor amatir. Aktor amatir
biasanya digunakan bukan karena kemampuan akting mereka, namun karena autentik dengan karakter yang diperankannya. Tidak seperti aktor profesional, aktor amatir biasanya tidak memiliki latar pendidikan seni peran secara khusus. Dalam banyak kasus seperti misalnya produksi film independen baik panjang maupun pendek, seringkali menggunakan aktor amatir. Beberapa gerakan sinema berpengaruh di era klasik seperti neorealisme Italia dan French New Wave yang dikenal menggunakan aktor amatir dan pemain non-bintang. Aktor profesional atau non-bintang. Aktor profesional adalah seorang aktor yang sangat terlatih dan mampu bermain dalam segala jenis peran yang diberikan pada mereka dengan berbagai macam gaya. Kebanyakan aktor-aktris film, khususnya di industri yang telah mapan, masuk dalam kategori aktor profesional. Aktor-aktris profesional jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Mereka jarang mendapatkan peran utama dan biasanya hanya mendapatkan peran pendukung. Tidak banyak di antara mereka yang mampu melejit popularitasnya menjadi seorang bintang. Sekalipun berstatus non-bintang, namun mereka mudah dikenali karena penonton telah akrab dengan wajah mereka. Beberapa nama aktor seperti Charles Napier, Charles Dance, serta Ilya Baskin mungkin terdengar asing, namun wajah mereka pasti sudah tidak asing lagi bagi para penikmat film. Napier seringkali bermain sebagai perwira militer serta inspektur polisi, dan Dance seringkali tampil sebagai birokrat korup atau bos mafia atau tokoh jahat lainnya. Sementara Baskin seringkali bermain sebagai tokoh penjahat atau teroris. Bintang. Seorang bintang dipilih karena nama besar mereka di mata publik. Penggunaan seorang bintang seringkali menjadi kunci sukses sebuah film. Seorang bintang umumnya lahir setelah ia sukses berperan dalam sebuah film. Dalam banyak film, pemain bintang kelas 1 biasanya mendapatkan peran utama, sementara peran pendukung biasanya dimainkan oleh bintang kelas 2. Dalam industri film yang telah mapan, seperti di Amerika dan Eropa, seorang bintang umumnya adalah juga seorang aktor profesional. Namun, kadang seorang bintang, bahkan superstar, belum tentu adalah seorang aktor yang terlatih dan matang seperti bintang film laga yang biasanya dipilih karena sosok fisik atau keahlian bela dirinya. Tidak jarang pula, seorang sineas selalu menggunakan aktor, aktris, atau pemain regulernya. Praktik ini sudah dilakukan sejak era klasik. Sebut saja Alfred Hitchcock. Seringkali menggunakan dua bintang besar yakni James Stewart dan Cary Grant. Kemudian Akira Kurosawa, hampir separuh film-filmnya dibintangi oleh aktor Toshiro Mifune. Dan pada era modern, Tim Burton seringkali berkolaborasi bersama Johnny Depp, Martin Scorsese, sering menggunakan Robert De Niro dan Leonardo DiCaprio. Sementara Christopher Nolan sering menggunakan Christian Bale. Sosok pemain bintang dan popularitasnya kadang bisa menjadi kunci dalam sebuah produksi film, sehingga mampu merubah konsep cerita. Satu kasus menarik adalah aktris bintang Jennifer Lawrence. Nama sang aktris tersebut meroket setelah bermain dalam film fiksi ilmiah remaja The Hunger Games tahun 2012 yang sukses komersial luar biasa. Tak lama setelahnya, ia meraih piala Oscar untuk aktris terbaik melalui film drama komedi Silver Lining Playbook 2012. Setahun sebelum bermain dalam The Hunger Games, Lawrence mendapat peran pendukung sebagai tokoh mistik dalam X-Men First Class 2011. Nama sang bintang kala itu masih tenggelam di antara bintang-bintang senior, seperti Michael Fassbender dan James McAvoy. Situasi ini berubah drastis pada sequelnya X-Men Days of Future Past 2014. Lawrence kini adalah salah satu bintang termahal di antara semua pemain dalam film ini, kecuali Hugh Jackman. Sosok mistik yang tadinya tidak berperan banyak pada seri sebelumnya, kini menjadi tokoh kunci yang sejajar perannya dengan karakter Wolverine yang dimainkan Jackman. Hal yang sama terjadi dalam sequelnya X-Men, Apocalypse 2016. Di sini Lawrence kembali menjadi bintang dan karakter mistik
juga masih mendapat porsi lebih dalam kisahnya. Superstar. Superstar adalah seorang bintang yang sangat populer. Film yang dibintangi superstar selalu sukses luar biasa secara komersial. Superstars mampu menarik jutaan penonton datang ke bioskop hanya karena sosok atau figur mereka. Sosok sang superstar menjadi daya tarik utama orang untuk menonton filmnya. Film yang akan dibintangi mereka berikutnya biasanya selalu dinanti-nanti oleh para penggemar. Seorang superstar memiliki bayaran yang sangat tinggi dan kadang telah dikontrak untuk beberapa film sekaligus. Aktor laga Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger adalah dua sosok superstar pada era 1980-an hingga 1990-an. Karir mereka kini semakin menurun sejalan usia yang telah uzur. Beberapa bintang Hollywood terhitung kini masih memiliki pamor kuat. Sebut saja Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, serta Leonardo DiCaprio. Namun, mereka belum mampu menembus status superstar dalam periode lama. Setidaknya, dilihat dari pencapaian film mereka, secara komersial, Cruise dan Depp memiliki periode emas dalam karir mereka. Namun kini telah memudar. Beberapa bintang Asia justru mampu menyandang gelar superstar. Setidaknya di kawasan regional mereka sendiri, sebut saja Jackie Chan, Stephen Chow, dan Shah Rukh Khan. Industri film kini sudah jauh berubah dari beberapa dekade silam. Sukses sebuah film kini tidak lagi diukur melalui tampilnya seorang superstar, namun seri film atau franchise dan genre yang dibintanginya. Cameo. Cameo adalah penampilan sesaat seorang bintang ternama atau seseorang yang populer di mata publik. Cameo biasanya bukan merupakan peran kunci dalam cerita film. Cameo semata identik dengan selera humor dan gaya para pembuat filmnya. Salah satu cameo paling dikenal sepanjang sejarah sinema adalah Alfred Hitchcock. Sang sineas selalu muncul dalam semua film yang disutradarainya. Kemunculan sosok Hitchcock hanya sekilas beberapa detik saja, yakni sebagai pejalan kaki yang lewat, penumpang bis, penumpang kereta api, tamu hotel, hingga bahkan muncul dalam iklan sebuah koran. Beberapa sineas kenamaan yang sering muncul sebagai cameo dalam film arahan mereka sendiri, antara lain Peter Jackson, Martin Scorsese, Robert Rodriguez, dan M. Night Shyamalan. Satu lagi ikon cameo yang populer di era masa kini adalah kemunculan sosok Stan Lee dalam tiap film superhero adaptasi komik Marvel. Seperti kita ketahui, Stan Lee adalah pencipta sebagian tokoh superhero Marvel dan merupakan sosok berpengaruh di perusahaan besar tersebut. Lee telah puluhan kali menjadi cameo dan selalu mendapatkan peran berbeda, seperti pejalan kaki, penjual makanan, penumpang bus, bartender, petugas perpustakaan, petugas keamanan, petugas pos, juri kontes kecantikan, hingga seorang jenderal. Kemunculan Lee semata memang dimaksudkan sebagai unsur humor dan telah menjadi bagian dari tradisi film-film superhero Marvel yang kini selalu dinanti para penggemarnya. 5. Bagian 4.4. Akting pemain. Banyak hal mempengaruhi akting seorang pemain dalam sebuah film, seperti konsep, cerita, genre, gaya, sinematik, sineas, teknologi, bentuk fisik, asal wilayah, periode, ras, dan lain sebagainya. Film aksi umumnya tidak membutuhkan penampilan akting prima dan berbobot seperti halnya film drama. Perbedaan wilayah juga memungkinkan adanya perbedaan gestur. Misalnya, gaya berkelahi dalam film aksi barat berbeda dengan film kungfu produksi Hong Kong. Dan pasti berbeda pula dengan film aksi silat produksi kita. Sineas yang menggunakan konsep realisme semakin tinggi pula ketergantungan terhadap kemampuan akting pemainnya. Aspek teknis bisa pula mempengaruhi akting pemain. Sineas yang menyukai penggunaan teknik long take tentunya menggunakan aktor-aktris yang memiliki kemampuan akting mapan.
Dimensi jarak kamera juga mempengaruhi akting pemain. Pengambilan close-up mampu memperlihatkan ekspresi wajah, sementara pengambilan long shot hanya memperlihatkan gerak tubuh. Akting pemain sering pula diperdebatkan pencapaian realistisnya. Akting realistis atau natural adalah penampilan fisik, gestur, ekspresi, serta gaya bicara yang sama dengan seseorang dalam kenyataan sehari-hari. Akting realistis memang lebih sering dipuji karena relatif mudah untuk dapat diukur. Lalu, apakah akting seorang pemain yang tidak realistis dalam sebuah film lantas dapat dinilai sebagai akting yang buruk? Belum tentu. Karena tidak semua film berusaha mencapai unsur realistis. Film fiksi ilmiah, fantasi, horor, atau komedi seringkali menampilkan akting tidak realistis. Beberapa peran juga tidak dapat diukur karena karakternya yang bersifat rekaan atau fiktif. Bagaimana kita mengukur realistis tidaknya memerankan karakter agen rahasia seperti James Bond atau Ethan Hunt dalam seri Mission Impossible? Bagaimana pula kita bisa mengukur realistis tidaknya untuk memerankan sosok penyihir atau superhero? Sebaliknya, apakah penonton juga mengharapkan seorang pemain tampil realistis untuk memerankan karakter seperti robot atau vampir? Tentu tidak. Karena mereka semua tidak ada dalam kehidupan nyata. Dalam Ex Machina, sang robot mampu bertingkah laku sangat realistis dan memiliki emosi layaknya manusia. Hal tersebut selaras dengan konteks cerita, di mana sang robot dikisahkan merupakan hasil teknologi canggih yang kecerdasannya mendekati manusia. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk bintang laga atau komedi. Apakah kita mengharapkan aktor komedian atau aktor laga untuk tampil realistis dalam film mereka? Bagi kebanyakan orang tentu tidak. Namun, kemampuan olah fisiknya yang menjadi ukuran. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menilai kepantasan berakting seorang pemain dalam sebuah film? Jawabannya adalah dengan memahami fungsi serta motivasi karakter dalam sebuah cerita film, melalui konteks naratif serta genre. Jika seorang pemain bermain pantas sesuai tuntutan dan fungsi karakternya dalam konteks cerita, maka pemain tersebut bisa dikatakan telah berakting dengan baik. Aktor Heath Ledger almarhum yang memerankan sosok antagonis ikonik Joker dalam The Dark Knight bermain sangat mengesankan hingga mendapatkan banyak apresiasi dalam berbagai festival film bergengsi, termasuk Academy Awards. Namun, pada kenyataannya, pencapaian akting realistis lebih banyak mendapatkan pujian dari para pengamat film. Berbagai ajang penghargaan bergengsi pun untuk kategori pencapaian akting terbaik seringkali memilih akting realistis. Film drama biografi tercatat masih menjadi lumbung emas bagi para aktor atau aktrisnya untuk meraih penghargaan tertinggi dalam kategori ini. Sebut saja Eddie Redmayne dalam The Theory of Everything, Matthew McConaughey dalam Dallas Buyers Club, Daniel Day-Lewis dalam Lincoln, hingga Helen Mirren dalam The Queen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.